Sebuah kapal yang mengangkut ratusan imigran Timur Tengah tenggelam di perairan Samudra Indonesia pesisir selatan Cianjur pada Selasa 23 Juli. Ada 9 penumpang ditemukan meninggal dunia, sementara sekitar 40-an penumpang yang masih belum diketemukan. Ini adalah suasana evakuasi para korban selamat dan juga ada beberapa korban yang telah meninggal dunia akibat kapal yang membawa para imigran tenggelam di laut sebelah selatan pantai Cianjur. Kapal tenggelam sekitar pukul 9 malam pada hari Selasa di tepi pantai Desa Sukapura, Cidaun, Cianjur. Diperkirakan 5 km dari bibir pantai Desa Sukapura. Diperkirakan kapal mengangkut lebih dari 200 orang warga negara asing seperti yang berasal dari Irak, Iran, dan Sri Lanka. Kapal pengangkut imigran ini berangkat dari Ranca Buaya, Garut, Jawa Barat menuju kapal besar yang akan mengangkut mereka ke Pulau Christmas, Australia. Namun sebelum mencapai kapal besar, kapal dihantam ombak besar dan mengalami kebocoran hingga tenggelam. Kami 04 monitor langgar di mobil orange. Cianjur, Jawa Barat, namun 9 orang lain ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan sekitar 40-an orang lain masih dalam pencarian. Jalan kang. Naik. Kosen, mama sen terus kosen. Beri. Maju. Kantor panggil dulu rasa. Sok angkat telepon atau 2 iya tuh yuk. Iya angkat tahu yuk. Lalu lah sana angkat sok dulu angkat sukuna. Lalu lah sana tuh. Sok repet tuh seorang repet. Repet ke seorang. Sok repet nanya ke arah. Repet. Kiri ke Fatma nih ya. Ada kali tak? Pemirsa, hingga saat ini Indonesia masih sering menjadi negara persinggahan para imigran yang ingin menuju Australia. Akses masuk Indonesia yang mudah dan juga perairan Indonesia yang begitu luas menjadi alasan negara kita menjadi persinggahan para imigran gelap ini. Penyelundupan imigran sudah menjadi persoalan Indonesia sejak lama. Perairan di Jawa Timur kerap dijadikan jalur menuju negara tujuan mereka, Australia.
Para imigran gelap ini yang kebanyakan berasal dari Afghanistan, Iran, Pakistan, Irak, dan Myanmar rupanya masih memiliki kesan mudah untuk masuk ke Indonesia. Pasalnya, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia. Garis pantai sepanjang 95.000 km ini menjadi pintu gerbang yang menganga lebar bagi para imigran untuk masuk ke Indonesia. Alasan lain, posisi strategis Indonesia yang berbatasan langsung dengan Australia memungkinkan para imigran gelap menempuh jalur darat dan laut menuju Australia. Selain itu, Indonesia juga menyediakan tempat penampungan bagi imigran gelap berupa rumah detensi imigrasi atau Rudenim, di mana berbagai akomodasi, fasilitas makanan dan minuman disediakan bagi para pengungsi. Hal ini menjadi penyebab jumlah imigran gelap di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Tim Liputan Metro TV. Gelombang masuk mencari suaka ke Australia telah membuat Australia kewalahan. Dan beredar informasi bahwa Perdana Menteri Australia Kevin Rudd pun mengeluarkan keputusan untuk tidak lagi menerima para pencari suaka ke Australia. Keputusan Kevin Rudd memang mengejutkan banyak pihak. Pemerintah Australia sendiri hingga saat ini masih mengkaji kebijakan untuk menghentikan laju para pencari suaka. Muncul spekulasi adanya wacana kerjasama dengan Indonesia maupun Papua Nugini untuk menempatkan pencari suaka Australia secara permanen. Namun langkah ekstrem Rudd masih diragukan sejumlah kalangan, khususnya terkait Papua Nugini. Papua Nugini bukanlah negara anggota penandatangan konvensi PBB untuk pengungsi, sehingga tindakan Australia dapat dianggap cacat hukum. Dalam satu pekan terakhir ini terdapat lebih dari 200 pencari suaka tiba di Pulau Christmas. Mayoritas dari mereka merupakan pencari suaka asal Iran. Pemirsa, hari ini kembali jatuh korban jiwa dari kelompok imigran yang ingin menyeberang ke Australia lewat Indonesia. Dan ini hanya satu dari sekian kisah di mana juga masih ada ratusan jiwa imigran yang masih tertahan di rumah detensi imigrasi. Lalu bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi permasalahan ini? Kita akan bahas bersama juru bicara Kemenlu, ada Bapak Michael Tene yang sudah bergabung. Dan juga ada Dewan Pakar Metro TV bidang hubungan internasional, Pak Alexius Jemadu. Dan ya, selamat malam Pak Alexius. Dan juga saya akan perkenalkan satu lagi tamu saya bergabung dari Australia. Ada Ibu Dian Islamiati, jurnalis ABC yang berpos mempunyai basis di Australia. Selamat malam Mbak Dian. Selamat malam. Ya Mbak Dian, sebelumnya kami ingin konfirmasi dulu informasi bahwa Kevin Rudd sudah memutus masuknya para pencari suaka. Apakah betul kebijakan itu yang diambil oleh Australia? Ya, betul bahwa keputusan Kevin Rudd untuk menghentikan laju datangnya kapal pencari suaka sudah diumumkan akhir pekan kemarin, di mana siapapun yang datang ke Australia dengan menggunakan kapal maka akan langsung diarahkan ke Papua Nugini. Jadi tidak ada kesempatan bagi pencari suaka yang datang tanpa menggunakan visa untuk dimungkinkan di Australia. Ini adalah untuk memberikan efek jera karena banyaknya pencari suaka yang nekat dengan menggunakan kapal yang tidak layak untuk menyeberang datang ke Australia, sehingga hampir setiap minggu kapal-kapal Angkatan Laut Australia harus menyelamatkan kapal nelayan Indonesia yang digunakan oleh para pencari suaka untuk datang ke Christmas Island. Dan bila nantinya dalam proses di mana para pencari suaka ini diketahui bahwa mereka adalah memang genuine pencari suaka, maka dia akan ditempatkan di Papua Nugini. Dan bila dianggap tidak genuine bahwa nyawanya memang tidak terancam di negaranya, maka mereka akan dikembalikan ke negaranya. Oke, baik Mbak Dian, ditahan dulu. Ya baik, ya. Pak Michael, ini kalau sudah ada keputusan ini dari pemerintah Australia, jangan-jangan nanti malah perairan Papua ya yang penuh dengan para pencari suaka ini. Lalu kebijakan pemerintah Indonesia sendiri memandang masalah para pencari suaka ini seperti apa sih kebijakan negara kita? Ya, pertama saya kira itu tidak akan mempengaruhi perairan Papua ya, karena ini kita bicara negara lain, Papua Nugini. Tapi sekarang kebijakan Indonesia mengenai masalah imigran gelap maupun pencari suaka ini, masalah ini sebenarnya sudah ditangani sejak lama, ya, sejak lebih dari 10 tahun lalu, 2002 Indonesia dan Australia membentuk yang disebut suatu Bali Proses untuk menangani masalah seperti ini.
ya termasuk juga human trafficking. Nah, kebijakan kita yang sebagaimana tercermin dalam Bali proses itu adalah bahwa masalah people smuggling, imigran gelap, human trafficking ini harus ditangani, people trafficking ini harus ditangani secara komprehensif. Karena masalah ini melibatkan banyak pihak. Ada setidaknya 3 pihak yang harus terlibat dalam penyelesaian secara komprehensif masalah ini. Yaitu tentunya negara asal, dari awal di mana mereka berada, kemudian negara-negara transit, seperti misalnya Indonesia, dan negara tujuan. Nah, 3 pihak ini harus melakukan kerjasama untuk secara komprehensif untuk menangani hal ini. Langkah-langkah yang harus diambil setidaknya melibatkan aspek pencegahan, aspek deteksi dini apabila ada pergerakan itu, aspek perlindungan bagi para korban seperti yang kita lihat di dalam tayangan TV tadi, dan tentunya aspek penegakan hukum bagi pelaku-pelakunya. Seperti Anda ketahui dalam Undang-Undang Imigrasi Indonesia yang terakhir ini, yang terbaru, pelaku people smuggling itu sudah merupakan tindak kriminal. Ya, jadi ada nanti juga tindak kita akan tanyakan hukumnya kepada yang Mbak dasar Dian. hukumnya untuk Ya, melakukan dari yang tindakan. Bali Convention dulu, saya ingin Pak Alex silakan menanggapi apakah diplomasi Indonesia sudah cukup? Ya, saya pikir yang perlu ditanyakan kepada pemerintah Indonesia adalah apakah mereka sudah bisa melihat bahwa Indonesia ini menjadi satu final transit sebelum mereka ke Australia. Itu artinya Indonesia harus mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan country of origin, satu, kemudian negara asal dari para asylum seekers ini, kemudian negara-negara yang dilewati. Dan yang paling dekat dengan kita itu adalah Malaysia dan Thailand. Jangan sampai people smuggler, penyelundup manusia itu ada di sana. Dan kalau ini yang terjadi, maka kita sebetulnya menerima persoalan yang sebetulnya harus diatasi oleh orang lain. Karena itu sangat dibutuhkan kerjasama di tingkat regional, di tingkat ASEAN, bagaimana negara ASEAN secara bersama-sama menangani masalah ini. Karena terkait di sini juga kan masalah konflik di Myanmar, dan para pengungsinya juga sudah ada di Indonesia. Dan di situ perlu kita tanyakan kepada pemerintah sejauh mana kerjasama ASEAN itu sudah digunakan untuk menangani masalah ini secara efektif di akar dari permasalahan. Berarti memang tidak bisa satu negara saja ya? Tidak bisa. Oke, saya akan kembali kepada Australia, ada Mbak Dian. Mbak Dian, kami ingin tahu apa saja pemberitaan yang beredar di Australia. Kami mendengar banyak sekali investigasi dari jurnalis-jurnalis lokal Australia, bagaimana terjadi pembiaran hukum yang ada di Indonesia. Ada sejumlah oknum yang bermain dan membantu orang-orang ini naik ke kapal yang sama sekali tidak aman. Ya, betul. Persoalan pencari suaka ini adalah betul-betul menjadi topik dan agenda politik setiap partai yang berkuasa ataupun juga dari partai oposisi di Australia. Betul sekali bahwa hampir setiap hari di media di Australia ada di halaman depan, dan kalau di televisi ini menjadi pada segmen pertama mengenai pencari suaka ini. Dan investigasi yang dilakukan oleh wartawan-wartawan Australia juga ditemukan sangat mudah sekali. Misalnya kalau kita mau serius untuk mengungkap pencari suaka, misalnya di McDonald atau Wahid Hasim dan juga daerah-daerah di sekitar situ, di mana bahkan ada salah seorang kawan yang menanyakan kepada saya apakah saya ingin mendapatkan paspor palsu karena di sana banyak sekali orang-orang yang bisa memainkan paspor-paspor ini untuk membawa sejumlah orang ke Australia. Saya sepakat tadi dengan Pak Alex dan juga dengan Pak Michael bahwa hal ini adalah perlu penyelesaian secara regional dan juga harus dilihat dari tiga sisi, dari negara asal dan juga negara transit dan juga dari negara Australia itu sendiri. Persoalannya adalah bagaimana implementasinya. People smuggler atau penyelundup manusia tidak akan mampu melakukan penyelundupan tanpa kerjasama dengan adanya oknum. Bahkan dalam cerita-cerita di media di Australia dikatakan bahwa petugas oknum polisi malah memberikan seragam, menyeberangkan pencari suaka menggunakan seragam polisi dan untuk pura-pura seperti tampaknya seperti polisi, dan pada pagi hari diselundupkan dengan menggunakan kapal. Baik, Mbak Dian, ditahan dulu. Cerita seperti ini
hampir terjadi setiap minggu. Kita Ya. mesti tahu ada sekitar 46 juta pencari suaka di seluruh dunia, dan setiap Baik, Mbak Dian, minggu ditahan dulu, ada Mbak Dian. Ya. Saya harus jeda dulu, Mbak Dian. Nanti saya juga akan tanyakan langsung apa pendapat dari pemerintah terkait dengan adanya oknum yang sudah ikut bermain bahkan menggunakan seragam polisi untuk membantu para pencari suaka menyeberang secara ilegal. Kami akan segera kembali sesaat lagi.